Ini pegang, 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 pegang aja gini. Oke, biar saya tarik semua. Sudah saya tarik semuanya penyakitmu. Nanti kita mau buka isinya apa. Jeroannya hancur. Dalamannya. Ini energinya sangat besar. Terus dilihatin, oh ternyata isinya ada pakunya, ada rujaknya. Oh, Jadi kenapa di situ telurnya baunya busuk ya? Makanya biasanya seorang dukun yang penarikan santet seperti itu dia menentukan harinya. Waktu datang ke situ dia bilang, kamu kena santet, kamu harus diritualin dulu. Kamu pulang nanti bawa telur yang dari rumah, kamu bawa sendiri di rumah. Mungkin minggu depan atau episode berikutnya kita akan mengupas bagaimana sebuah santet itu bisa masuk atau dipindahkan ke dalam sebuah buah. Biasanya kelapa, ya kan, kelapa muda. Mungkin biasanya kalau orang-orang Gini Mas, cara penarikan santet melalui media telur itu kan biasanya banyak para dukun mempraktekkan seperti itu. media santet, media telur menarik santet berarti. Ya, menarik santet Dengan biasa, media telur. Ya, biasanya gitu. Itu telur biasa kayak gini kan? Oh iya. Ini telur biasa. Jadi seorang dukun santet biasanya nanti kalau udah penyakitnya dimasukin ke dalam telur, biasanya itu telurnya baunya busuk. Gitu. Terus ya Mas di ya. dalamnya itu ada kawat, ada paku-paku kecil. Tapi kalau radio nggak ada. Nggak ada ya. Berarti barang-barang yang kecil itu ya. Jadi seorang dukun santet pasti bilangnya gini, kamu kemarin punya masalah ya dengan salah satu tetangga kamu, ya kan? Sekarang yang dirasakan itu perutnya agak sakit, terus punggung sini pasti gampang capek sekarang, ya. gitu. Itu ada serangan gaib dari orang yang tidak suka sama kamu. Ini biar saya tarik aja. Coba tangannya gini, tangan kanan ya. Ini pegang, pegang aja gini. Oke, biar saya tarik semua. Nah, sudah saya tarik semuanya penyakitmu. Nanti kita mau buka isinya apa. Nah, dia untuk membuka ini jangan heran nanti pasti baunya busuk kayak bau kamu. Pakai masker ini. Jelas busuk kalau masker ini. Wajib pakai masker ini. Karena kita kan seorang dukun yang nggak modal banget. Ini telurnya juga minta. Biasanya kayak gitu, telurnya minta, ya. Terus nanti kalau orangnya datang ke sini, sudah kita tukar dengan dengan asisten-asisten kita, pasti kita tukar dulu. Tapi ini seolah-olah nggak tahu aja ya kalau kita tukar. Seolah-olah tidak tahu. Seolah-olah tidak tahu, Pak. Seolah-olah tidak tahu. Kalau seorang oknum dukun pasti ditukar, itu pasti. Lalu dipecah, ini baunya pasti nggak enak. Macamnya harus di depan pasien gitu ya? Iya, di depan pasien, jadi biar pasiennya tahu. Nah, ini baunya nggak enak jelas. Di harap maklum. Ya kan? Oh, ini lihat dari ini aja. Udah mendekat sini. Ya kan? Ini baunya sudah nggak enak, Pak. Oh. Lihat. Sampai seperti itu. Ya kan? Hancur semua. Ini kalau jeroannya hancur. Dalamannya. Kalau bilang daleman itu nanti pikirannya ngeres semua. Traveling. Organ dalam. Nah, jadi kita lihat, aduh jatuh. Kita pakai sumpit aja ya. Sumpit yang tidak modal juga, ini bekas cilok. Cilok bakar. Ada pakunya. Jadi ada pakunya. Ada pakunya, satu. Dan parah banget. Bosok Mas. Ini energinya sangat besar. Jadi kita mau muntah kira-kira baunya busuk. Jadi pusing Mas. Udah buang. Buang. Penyakitmu Mas. Oke. Kali ini kita mau bongkar bagaimana cara membuat
sebuah telur menjadi ladang pertanian untuk sebuah atau untuk profesi oknum dukun atau paranormal yang ahli menarik santet itu. Ya, paranormal yang ahli menarik santet yang kemarin-kemarin itu. Oh, alat dan bahannya kita siapkan. Telur satu aja, kalau dua itu telurmu ya. Telurnya harus baru, ini harus baru. Kalau telurnya second biasanya sudah habis isinya. Betadine ini kan untuk yang obat merah atau apa. Ini untuk yang paranormal yang miskin itu. Sebenarnya tadi aku mau pakai kapsul darah, cuma kalau di kampung kan susah kan carinya. Mending betadine atau obat merah. Yang penting warnanya merah biar kelihatan kayak darah. Yang namanya dukun itu ya kayak gini, diserem-seremin meskipun tetap ganteng kan. Terus lilin ini buat ngepet. Oh salah, ini salah satu media untuk seorang oknum dukun membuat ya tadi apa tadi, santet ya, santet, penarikan media santet untuk masuk ke dalam telur. Ini ala saya sih, kalau ala dukun itu kan biasanya pakai cuka. Terus suntikan. Ini suntikan kasih sayang. Oh salah. Tolol. Ini suntikan fungsinya ya, bisa aja untuk menyedot isi dari telur, atau untuk nanti untuk menambah lagi isi dalam telur ini untuk jadikan mungkin tambah air ketuban. Nggak bisa ya. Air ketuban milik siapa yang mau. Air mungkin ya itu tadi kapsul darah lah, kalau yang profesional, dukun profesional kapsul darah. Atau mungkin kasih air comberan, got ya, kayak baumu itu. Terus ini mangkok bening. Terus properti dukun itu harus ada ini. Yang warnanya yang agak-agak serem dikit itu kan. Alasnya ini hitam putih. Biar kelihatan kayak di TV-TV dukun beneran. Meskipun dukun beneran gak ada yang seganteng aku. Dilarang ketawa, oke? Oke, pertama kita siapkan telur sama betadine. Turunin ke bawah, bro. Turunin ke bawah, nggak usah fokus di orangnya. Udah, fokus. Betadine bekas, karena kalau baru masih bersegel, kita nggak kuat beli. Telur baru, kalau telurnya. Paku. Ini paku rujak, tapi bukan rujak petis atau rujak gula, oke? Kelihatan kan pakunya? Nah, jadi pakunya yang dipakai pasti paku yang kecil-kecil kayak gini, paku rujak ya, bukan rujak petis atau rujak gula. Mudah-mudahan nggak kelihatan, jadi nggak banyak yang niru. Ini ada paku lagi yang agak besar dikit. Ini fungsinya adalah untuk melubangi ini telur. Agak maju gak apa-apa, biar kelihatan. Langsung maju aja. Nah, kita ambil telur yang kira-kira ada rongganya aja, jadi biar nggak usah disedot pakai ini sedotan. Ini ya. Biasanya yang dilakukan dukun itu di sini dilubangin. Ini nggak dukun sih. Ya, yang biasanya dilakukan dukun rata-rata cuka. Cuma ini saya bikin yang instan aja. Nggak usah nunggu sehari semalam, nggak usah nunggu 8 jam dan lain sebagainya. Langsung kita lubangin di sini ya. Oh, pakai paku, ini paku baja kayaknya. Bener. Kayak paku buat paku tembok kayaknya. Kita lubangin kecil aja. Ini kan udah lubang. Ya. Oi. Sudah tembus, bro. Tembus ini. Hilanglah kau. Sudah jebol sekarang. Oke, jangan pikiran yang kemana-mana. Lalu kita ambil ini tadi ini. Jadi kalau misalkan ini ini karena ininya penuh ya, kita harus sedot dulu jadinya.
sedot sedot sedot. Ini kan udah berlubang. Kita sedot. Oke, ini baru ini. Oke, karena ini suntikannya baru, ini tadi Om Dani ini nggak dibuka dulu, jadi kita unboxing suntikannya. Oke, unboxing. Unboxing isinya ternyata ya cuma suntikan aja. Loh, pakainya gimana ini Om? Oh, keliru. Biasanya nyuntiknya nggak pakai ginian soalnya. Ternyata ada jarumnya beneran, jarumnya lancip kalau yang ini ya. Kalau yang nggak lancip itu punyamu, itu yang nggak lancip. Oke, kita masukkan jus itu. Nah, karena saya nggak profesional jadi pakainya kayak gini ya. Kita ambil dan ternyata nggak bisa. Oke, kita ambil nggak bisa juga. Oke, kita ambil. Ini penarikan gaib kayaknya. Dapatnya dikit Om. Ulangin ya. Ini nggak ada tisu lagi. Oke, yang penting udah dapat. Intinya kayak gitulah intinya ya. Saya bingung. Ya intinya pokoknya kayak gitu. Ya. Kalau ini kurang besar kita besarin lagi, gampang kok. Lubangnya kita besarin lagi. Nah, kalau dibesarin gini kan udah pasti ya, udah pasti dia keluar kan. Oh, merembes dia udah merembes. Udah tahu kan? Nah, karena sering dikeluarin kayak gini, keluar sendiri dia. Ya kan? Nah, netes. Nah, udah. Ya agak besar. Tisunya mana, Bro? Tisu. Ini tisu toilet juga ini yang dipakai. Saking enggak modalnya kita ya. Ini dukun paling nggak modal se-Indonesia kayaknya. Terus ini fungsinya betadine ini buat pewarnaan di situ. Jadi biar warnanya merah, kita kasih betadine biar masuk ke dalam. Kira-kiranya seperti itulah. Ya Bro ya. Biar masuk ke dalam dulu. Nanti coba tarik. Nggak dapat juga ini. Ini betadine-nya kan tadi udah bilang. Oh, malah bagusan kayak gini Om. Keluar. Nah, keluarnya banyak. Nah, tadi keluar di dalam. Pikirannya tetap jangan kemana-mana. Oke, kita kan lagi ini atraksi santet ini Bro. Jadi jangan kemana-mana dulu pikirannya. Ya. Tetap jadi pakainya betadine aja biar gampang. Karena ini betadine-nya bekas, isinya juga dikit. Dan mungkin malah sudah habis. Enggak apa-apa. Habis ya udah. Karena kita ini dukun yang paling nggak modal. Ada lagi tambahan betadine baru. Namanya juga dukun nggak modal. Kita modalnya cuma telur. Udahlah pokoknya kira-kira seperti itu. Intinya seperti itu. Nah habis itu, nah tutup aja. Nah, buat nutup ini harusnya kita nyalain lilinnya. Ini bahaya, harus ditutup ya, karena kalau nggak ditutup ini suntikan bisa nyoblos kemana-mana. Oh, jangan dinyalain ini jangan dinyalain dulu. Nanti percuma. Ini dimasukin dulu ini rujaknya. Ya, rujaknya dimasukin. Kelihatan kan? Rujak. Oke. Kita masukin. Mudah-mudahan masuk. Nah, masuk ternyata. Ya, kenapa kita masukin dari kepalanya dulu? Biar gampang. Kalau dari ujungnya nanti kalau kepalanya nggak masuk kan nggak enak. Ini kepalanya dulu, ini masuk sampai ke ujungnya. Ini juga. Tapi kalau cuma satu kan nggak enak. Kurang.
Masukin, kita lap karena udah basah kan, basah itu kita lap. Oke. Kita lap. Ini instannya saja. Jadi kalau misalkan ada oknum dukun pakainya direndam pakai cuka, itu masih amatiran. Karena apa? Dia akan membekas. Cuka itu kalau misalkan telur ini direndam di cuka, warna telur, cangkang telur ini dia akan berubah. Biasanya berubah jadi putih. Misalkan ini warnanya kan coklat, sawo matang lah ya, sawo matang. Nanti kalau direndam di cuka dia akan berubah warna jadi putih. Tapi nanti kalau kalian yang punya kulit sawo matang, jangan coba-coba direndam di cuka ya, itu tolol namanya. Oh, nyala ternyata, padahal kipasnya nyala. Ini fungsinya apa? Kita tunggu ini sampai leleh ininya. Nanti kita tetesin di lubang ini. Nah, mudah-mudahan kelihatan aja nanti. Mudah-mudahan aja. Nggak kelihatan ya udah. Yang penting kalian udah paham. Masa smart people nggak paham? Masa masih gobloker juga? Nah ya, lihat ini masalahnya belum mencair. Dia itu harus pemanasan dulu, fireplay dulu ya, biar ada cairan dikit. Biar basah dikit. Nanti kita tetesin. Kalau udah basah kita tetesin ke sini. Lupa. Pemanasan kok fireplay, foreplay. Netes bro. Wik. Nah. Ini kita tutup, nah sedikit aja. Oke, kita tunggu sampai kering. Tiktok. Nanti kita hilangin ini ya, bekas-bekasnya kita hilangin. Ini permainan anak-anak ini sebetulnya. Dalam dunia sulap ini sudah sangat sering terjadi. Dan mungkin juga dunia oknum dukun juga sama. Nah, ini kan juga mainan anak-anak, namanya santet itu juga mainan anak-anak. Ya, yang penting ini nutup. Terus sebenarnya untuk menyempurnakan ini yang nutup itu biasanya kasih bedak atau krayon yang mirip, warnanya mirip seperti ini. Ini kan terlalu tebal, jadi kita tipisin. Karena kita gak punya cutter. Kita kan memang gak modal. Ini kita dukun-dukun yang paling gak modal di dunia. Jadi pakainya kuku aja ya. Kita tipisin. Nah kan ini kan udah tipis jadi gak kelihatan kan warna putihnya. Nah. Kita tipisin, yang penting lubangnya itu tadi ketutup. Itu yang penting. Ini kita bikinnya yang simple aja. Karena magician itu nggak mau yang ribet, walaupun kadang-kadang ngeribetin sih. Ya kayak gini kan ngeribetin para dukun tuh. Dan ternyata masih belum nutup sempurna ini. Jadi kita harus tambahin lagi. Intinya lubangnya itu harus ditutup. Ketutup, bukan ditutup ya, ketutup. Nah, aku tambahin lagi. Nah, sepertinya udah nutup beneran kali ini.
Yuk, hadap sini. Udah kan? Nah, seorang oknum paranormal dukun dia akan pegangnya seperti ini. Biasanya seperti itu. Ini fungsinya apa? Ya untuk menutup lubang ini yang ada lilinnya. Kelihatan lilinnya kan? Ini kan gampang-gampangannya aja. Kalau mau praktek ya harus lebih rapi ya, jangan kayak gini. Ini kan untuk pembongkaran. Ini sengaja dibikin jebret semua. Jadi pegangnya seorang oknum paranormal atau oknum dukun itu pegangnya seperti ini, kadang-kadang seperti ini. Jadi nggak diliatin kan? Kalau misalkan seorang klien dia datang membawa telur sendiri, ya seorang dukun atau paranormal itu biasanya punya asisten. Kalau nggak punya asisten, ya setidaknya dia pinter mengganti dengan teknik-teknik mereka yang berbeda-beda yang jelas. Oke, udah paham kan? Nah, nanti ini tinggal cari pasien atau klien, terus dibilang aja nanti acting ritual atau apa, gerakan seperti apa, yang penting kira-kira kliennya yakin aja lah pokoknya. Nah, habis itu terus dipecahin di botol apa, di mangkok atau apa itu kan, terus dilihatin, oh ternyata isinya ada pakunya, ada rujaknya. Oh, ada apa tadi, paku rujak maksudnya, bukan paku, ada rujaknya, ada paku rujaknya yang pakunya second mesti biar berkarat, jadi biar lebih meyakinkan. Jadi kalau jadi dukun harus diserem-seremin ya. Ini udah diserem-seremin tapi tetap ganteng, itu susah masalahnya. Makanya nggak bisa aku kalau jadi dukun santet itu nggak bisa. Oke ya, udah paham bagaimana cara bikinnya kan? Silahkan dipraktekkan. Oh, praktekkan jadi dukun semua kalian nanti. Nah, silahkan nanti kalau ada yang seperti ini langsung dibongkar, gitu aja. Kalau ada pertanyaan yang lain langsung di komen boleh, langsung di WA pribadi juga boleh. Yang nggak punya nomornya ya silakan cari. Oke, cukup sekian dan semoga ya tetap bermanfaat walaupun ini nggak penting sebetulnya. Oke, bye-bye. Oke, kita mau jelasin sedikit saja ya, sedikit karena tadi penjelasannya sudah ada, ya kan? Kita mau jelasin sedikit lagi. Jadi kenapa di situ telurnya baunya busuk yang pertama? Ya bukan karena dianya busuk, bukan. Pasiennya terlalu busuk mungkin. Pasiennya Busuk itu terlalu sopan coy. Terlalu bosok. Bosok ah. Bosok oi. Jadi kenapa bisa busuk? Itu karena kita sudah buat telur itu 4 hari yang lalu, 4 atau 5 hari yang lalu. 5 hari. 5 hari yang lalu. Jadi busuk ya. Terus kenapa kita nggak pakai cuka? Di situ kan karena kalau kita pakai cuka itu cangkang telurnya akan berubah warna kalau kita pakai cuka. Dia emang nantinya bakal lembek dan kita bisa masukin silet, bisa masukin paku, jarum dan lain sebagainya. Tapi nanti efeknya kalau pakai cuka itu cangkang telurnya akan berubah. Pudar gitu ya. Iya, jadinya warnanya jadi putih. Jadi kalau yang itu tadi coklat bisa jadi putih kalau kita pakai cuka. Karena kita maunya yang instan dan kita nggak modal juga. Bahkan pakai sumpitnya tuh bukan sumpit tadi ya, itu bekas cilok. Kita pakai untuk cari ambil, kita tunjukin bahwa di situ ada pakunya kan itu. Itu sebetulnya bekas cilok. Jadi harap maklum. Dukun ya gak modal. Jadi kita dukun yang nggak modal. Ini jangan-jangan telurnya ngutang. Telurnya kemarin. Telurnya ngutang sama toko sebelah. Jadi kita ini benar-benar nggak modal, hanya untuk membongkar seperti itu kita nggak modal. Tapi kalau seorang dukun modalnya cuma katakan telur Rp2.000 sama cari paku rujak, terus kasih betadin, terus kita acak-acak telurnya kan udah busuk gitu pasti. 2 hari aja udah busuk. Ini malah 4 hari ya. Makanya biasanya seorang dukun
yang penarikan santet seperti itu dia menentukan harinya. Waktu datang ke situ dia bilang, kamu kena santet, kamu harus diritualin dulu. Kamu pulang nanti bawa telur yang dari rumah, kamu bawa sendiri di rumah, kan gitu. Nah, habis itu setelah mungkin beberapa hari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin dia biasanya cari wetonmu, kamu wetonnya hari apa, kamu datang lagi ke sini, hari itu kamu bawa telur sendiri, nanti taruh di sini. Terus di situ biasanya dukunnya ini yang agak canggih itu dia pasti pakai spidol atau apa, disediain, disuruh tulis namanya, tulis namamu kan gitu. Nah, selagi dia tulis nama, si dukun itu kan pasti lihat telurnya. Habis itu dibawa ke dalam, diritualin, biasanya seperti itu. Maksudnya diritualin, terus dia biasanya menjiplak tulisan itu di telur itu. Ditulis hampir mirip lah, karena kita kan nggak mungkin teliti. Seorang klien datang ke dukun santet, oknum dukun santet itu tadi, dia pasti nggak teliti, karena dia masuk itu sudah percaya, sudah punya belief system, sudah di framing sama oknum dukunnya. Jadi dia pasti langsung percaya, datang itu pasti percaya. Nah, di situ seorang dukun itu, oknum dukun itu tadi beraksi menukar telur yang dibawa oleh si klien tadi dengan telurnya, karena spidol dari dukun santetnya. Jadi kan dia gampang-gampang aja nulis sesuatu yang hampir mirip, tulis namanya hampir mirip ya kan. Terus nanti dibawa lagi keluar, katanya sudah diritualin. Biasanya dukunnya masuk ke dalam, biasanya ke kamar mandi, mungkin cuci muka atau yang lain sebagainya. Mungkin ada yang wudhu, ada yang nggak tahu, mungkin ada yang nyelup kolam atau yang lainnya, kita juga nggak tahu. Biasanya kalau keluar itu dengan keadaan biasanya habis cuci muka lah, intinya biasanya seperti itu. Jangan-jangan Dengan keadaan telur yang dibawa oleh si klien tadi sudah ditukar di dalam, ditukar yang seperti tadi. Dari hari. Dari Jadi, busuk, benar-benar busuk. Salah kebusukan itu tadi. Kebusukan itu tadi itu yang membuat kliennya jadi semakin percaya kan itu. Jadi itu penipuan-penipuan yang biasa dilakukan. Jadi kalau misalkan ada dukun santet yang seperti itu terus nggak terima dengan kita, ya sudah, itu kan urusan kalian. Bodoh amat. Padahal amat gak bodoh. Bosok oke. Oke, cukup sekian ya kali ini, cukup sebentar aja, nggak perlu banyak-banyak. Yang panjang tadi biar jalan tol aja. Terus penjelasan kemarin juga agak panjang karena kita juga penjelasannya sebetulnya instan, cuma karena kondisinya telurnya baru dan kita juga itu baru percobaan pertama itu. Belum ada percobaan kedua, percobaan ketiga, karena telurnya satu itu aja udah ngutang, jadi nggak mau percobaan kedua ketiga, nggak mau. Nanti utangnya tambah banyak, utang telur lagi. Link Kan nggak keren. Link bantuan ada di bawah. Sumbangan. Kalau mau nyumbang nanti japri aja lewat komen ya. Gak modal banget sih. Dan mungkin minggu depan atau episode berikutnya kita akan mengupas bagaimana sebuah santet itu bisa masuk atau dipindahkan ke dalam sebuah buah. Biasanya kelapa, ya kan, kelapa muda. Mungkin biasanya kalau orang-orang sekarang ya lagi ngetren dengan kelapa wulung. Iya. Kelapa wulung itu biasanya kan biasa untuk, katanya untuk penyembuhan dan lain sebagainya, untuk penarikan enggak, penarikan penyakit yang dipindah ke dalam kelapa itu tadi. Nanti ke buah. Besok kita bahas itu lebih keren lagi. Jadi sebuah kelapa ditebas dengan keadaan masih utuh itu tadi, dipecah, ternyata di dalamnya ada ya semacam tadilah, ada paku, ada yang lain sebagainya. Mungkin ukurannya lebih banyak. Iya, mungkin lebih kalau besar. kelapa itu kan bisa banyak, jadi perut ini kan bisa muat ke situ semua. Mungkin ada jeruan kambing, jeruan ayam, jeruan sapi, daleman. Iya, daleman. Daleman biasanya ada. Nah, kan jeruan itu kan jadinya kalau bahasa Indonesia dalem tuh. Jeru, daleman. Daleman. Pikiranku traveling. Cukup sekian kali ini. Tunggu di podcast berikutnya. Kita akan bongkar semua yang dikatakan mistis oleh orang-orang. Oke. Tutup pintu.